Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah ide atau gagasan itu bisa jadi abadi? Nah, hari ini kita bakal telusuri jejak spiritual agama Buddha buat nemuin jawabannya. Kita akan lihat gimana ajaran yang begitu dalam bisa jadi nyata gitu dalam bentuk simbol-simbol ikonik dan tempat-tempat suci yang kekuatannya itu masih terasa banget sampai sekarang. Nah ini nih, pertanyaan intinya. Kelihatannya simpel tapi dalam banget. Gimana sih caranya sesuatu yang abstrak, yang nggak kelihatan kayak pencerahan, itu bisa meninggalin jejak yang nyata banget? Gimana ceritanya sebuah ide bisa mengubah petak tanah biasa jadi tempat suci dan bahkan melahirkan simbol-simbol yang kita semua kenal? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Oke, perjalanan kita mulai dari akarnya ya. Dari tempat di mana semua ini berawal. Bodh Gaya. Ini tuh bukan cuma sekedar titik di peta loh, tapi bisa dibilang ini pusat gempa spiritual yang getarannya masih terasa ke seluruh penjuru dunia. Jadi, apa sih yang bikin Bodh Gaya ini istimewa banget? Jawabannya ada di satu momen yang luar biasa transformatif. Coba bayangin deh, di bawah pohon Bodhi yang terkenal itu, disinilah Siddhartha Gautama bermeditasi sampai akhirnya mencapai pencerahan, dan bisa dibilang terlahir kembali sebagai Buddha. Nah, momen krusial inilah yang jadi jantung dari semua ajaran beliau. Tapi, pencerahan itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini deh. Coba bayangin sebuah pemahaman yang saking dalamnya, semua penderitaan itu langsung hilang, lenyap. Nah, itulah kebebasan sejati, pelepasan total dari siklus kehidupan yang terus berulang, dan ini jadi tujuan paling tinggi dalam ajaran Buddha. Nah, disinilah kerennya. Konsep pencerahan yang abstrak tadi diwujudkan jadi simbol-simbol yang indah. Contohnya bunga teratai. Dia kan tumbuh dari lumpur yang kotor, tapi mekarnya tetap suci dan cantik. Ini persis banget kayak pencerahan yang bisa kita raih di tengah dunia yang penuh kekacauan. Terus ada juga stupa. Ini bukan sekedar bangunan, tapi arsitekturnya itu sendiri adalah simbol dari pikiran Sang Buddha yang sudah tercerahkan. Oke, setelah mencapai pencerahan, langkah selanjutnya apa dong? Tentu aja, membagikan pemahaman yang luar biasa itu. Nah, sekarang kita pindah ke Sarnath, tempat di mana ajaran itu pertama kali disebarkan ke dunia. Nah, di Sarnath inilah lahir sebuah simbol yang sangat kuat, roda Dharma atau Dhammacakra. Tapi ini bukan sembarang roda loh, setiap jerujinya itu mewakili pilar ajaran Buddha. Dan begitu diputar untuk pertama kalinya, gerakannya itu melambangkan penyebaran ajaran yang gak akan pernah berhenti, terus berputar melintasi dunia untuk semua makhluk. Jadi, coba deh kita lihat alurnya. Kelihatan kan polanya? Semuanya berawal dari pencerahan di Bodh Gaya. Terus, ajaran itu pertama kali dibagikan di Sarnath. Nah, sejak momen di Sarnath itulah, roda Dharma secara resmi mulai berputar. Sebuah gerakan penyebaran pengetahuan yang dampaknya, masih kita rasakan sampai detik ini. Oke, dari titik awal dan penyebaran ajarannya, sekarang kita sampai di babak akhir perjalanan duniawi Sang Buddha. Perhentian kita selanjutnya, Kusinara. Ya, di Kusinara inilah perjalanan fisik Sang Buddha berakhir. Di tempat ini, beliau mencapai parinibbana, sebuah momen puncak yang tingkat kesakralannya itu setara dengan momen pencerahan beliau. Jadi, apa itu parinibbana? Gini, ini adalah nirwana final. Kalau pencerahan itu adalah pembebasan jiwa saat seseorang masih hidup, nah, parinibbana adalah pelepasan yang benar-benar total dari siklus kematian dan kelahiran kembali. Ini terjadi setelah tubuh fisik dari seseorang yang sudah tercerahkan itu wafat. Nah, ini menunjukkan betapa dinamisnya sebuah simbol itu. Ingatkan tadi kita bahas stupa? Di Bodh Gaya, stupa itu lambang pikiran yang tercerahkan. Di Kusinara, fungsinya berkembang. Di sini, stupa jadi monumen untuk menghormati wafatnya Sang Buddha. Keren ya? Satu bentuk yang sama, tapi menyimpan dua lapisan makna yang sama-sama dalam. Perjalanan fisik Sang Buddha emang berakhir di Kusinara, tapi warisan ajarannya itu melintasi batas geografis dan waktu. Nah sekarang, yuk kita lihat gimana warisan itu hidup dan berkembang di seluruh dunia, termasuk di dekat kita. Dan kayaknya nggak ada deh bukti warisan yang lebih spektakuler daripada Candi Borobudur yang ada di Indonesia. Ini tuh bukan sekedar monumen biasa. Ini adalah keseluruhan perjalanan menuju pencerahan yang dipahatkan di atas batu. Borobudur itu bukti nyata kalau roda Dharma yang mulai berputar di Sarnath, perjalanannya udah sampai jauh banget. Oke, biar lebih kebayang, kita rekap singkat ya perjalanan kita tadi. Pertama, Bodh Gaya, tempat pencerahan, yang ngasih kita simbol bunga teratai dan stupa. Lalu Sarnath, tempat khotbah pertama yang memutar roda Dharma. Terus Kusinara, tempat parinibbana yang lagi-lagi dihormati dengan stupa.
Dan terakhir, Borobudur sebagai warisan dunia yang seolah merangkum semua jejak ini dalam satu mahakarya arsitektur. Dan ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Semua jejak fisik dan simbol-simbol ini udah bertahan ribuan tahun, melintasi begitu banyak peradaban dan budaya. Nah, pertanyaannya buat kita semua, kalau jejak ini emang seabadi itu, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen dia sampaikan buat kita yang hidup di zaman sekarang?